Iya. Mana sih Yuna nih, lama banget ngangkatnya. Oke, gue telepon. Besti, kenapa nggak angkat telepon dari tadi? Ya sorry tadi gue nggak lihat handphonenya, gue lagi ada kerjaan sebentar. Kenapa Besti? Nggak apa-apa kalau lo nggak bisa kesini nggak apa-apa kok. Oke, tapi kerjaan aman kan? Aman Rin, aman. Lo tenang aja. Oke, terus gimana soal meeting beauty fair hari ini? Ada problem? All good, semuanya aman Besti. Oke, gue percaya kok sama lo. Lo pasti bisa handle semuanya. Ya, thank you ya Rin. Kabarin kalau ada apa-apa ya, Besti. Oke, bye Besti. Oke, bye. Kurang ajar. Muka gue kok jadi pajangan gini sih di koran. Ini pasti semua gara-gara Dion nih sama Dita. Heran gue. Kenapa sih mereka berdua masih aja bisa berulah bareng kayak gini? Padahal kan mereka kelihatannya udah lagi nggak akur sekarang. Gue masih cari celah nih biar bisa memperparah hubungan mereka yang lagi nggak akur itu. Kalau bisa sampai mereka pisah dan musuhan sekalian. Terima kasih ya Pak. Oh ya Mas, semoga nyaman tinggal di sini ya Mas ya. Soal pembayaran tadi udah saya transfer semua. Oh ya, Mas, udah masalah itu Mas. Kalian? Perkenalkan Mas, ini Mas Bona. Mulai sekarang akan menjadi tetangga baru Mas Oki. Semoga kalian akrab ya Mas. Oh iya. Salah. Kenapa? Anda nggak perlu ikut meeting ini. Biar saya mewakili Kusuma Group. Oh ya? Nggak bisa gitu dong. Di dalam itu klien gue, Dante. Nggak usah ngatur-ngatur gue. Klien akan memperluas kerja sama bisnisnya. Jadi Anda nggak mungkin bisa menghandle-nya. Karena akan membutuhkan dana yang sangat besar. Jadi biarkan saya menghandle-nya. Dante, sebelum lu masuk ke sini, gue udah jadi pemimpin di Kusuma Group. Lu lebih nggak tahu apa-apa daripada gue. Itu nggak ada. Lepas nggak? Ini ada apa ini? Mas? Dante? Ada apa? Rin, di dalam itu ada klien aku, Rin. Dan sekarang Dante ngelarang aku buat meeting sama klien bawaan aku. Tapi itu sebelum kerjasama dengan klien ini diperluas. Kamu tahu, Rin? Kalau klien memperluas kerjasama bisnisnya, itu akan membutuhkan dana yang sangat besar. Dan kamu pasti juga tahu, kan? Mantan suami kamu ini nggak akan mungkin bisa menghandle-nya. Jadi biarkan saya menghandle-nya. Lu jangan seenaknya. Stop! Kalian bisa nggak tahu posisi kalian sekali-sekali di mana? Ini di kantor. Jangan seperti anak kecil berantem di sini, nggak pantas. Dilihat sama staf lain, nggak malu sama kalian. Udah Mas, kamu jangan bikin keributan di sini, Dante juga jangan bikin keributan di sini. Mas Aka, Mas kamu nggak usah ikut meeting lagi, keputusannya sudah bulat. Dante yang menghandle meeting ini. Udah. Nggak ada. Aku
nggak mau debat, kamu nggak usah ikut meeting. Silahkan Dante, masuk ke ruangan. Thank you, Rin. Saya mau permisi dulu, kalau nanti ada apa-apa terkait unit bisa hubungi saya mas. Siap, Mas. Sekali lagi terima kasih. Iya, sama-sama ya mas. Lo ngapain di sini? Ya, yang kayak lo denger tadi. Agennya bilang apa? Kalau gua sekarang bakal tinggal di sini dan gua bakal jadi tetangga lo, Coki. Tuh. Maksud gua lu tinggal di sini itu cuma 1 bulan kan? Habis itu lu cabut dari sini kan? Ya, sayangnya sih kayaknya enggak ya. Gue udah bayar sampai bulan depan loh. Tapi kalau misalnya gue nyaman tinggal di sini, gue mungkin bakal perpanjang bulan depannya lagi. Dan gue rasa gue berhak tinggal di sini sampai Sisil balik. Gaya lu Bona, emang lu punya uang, ha? Gaya-gaya banget sih lu pengen tinggal di sini. Emangnya kenapa kalau gue punya uang? Harusnya sekarang yang mikirin uang itu lo, Cok. Atau mungkin bisa aja bentar lagi, ya mungkin sih, bentar lagi lo di-kick dari sini. Bisa aja. Hati-hati aja. Ya? Gue masuk. Mau mampir? Ketok aja. Rin, sebentar, Rin. Sorry. Kok kamu tega banget sih? Kamu tahu kan, Rin, sebagaimana aku berusaha buat ngedapetin kerjasama ini. Aku kerja keras, Rin. Tapi kamu main putusin gitu aja. Mas, maaf kalau keputusan aku ini terlihat tidak adil di mata kamu, Mas. Tapi ini keputusan bisnis yang tidak akan menyenangkan semua orang. Maaf, emang udah begitu harusnya. Ada pertanyaan lain? Oke. Rin, bentar. Aku udah paham sekarang posisi aku seperti apa. Tapi sekarang aku masih punya pertanyaan sama kamu dan ini sifatnya pribadi, bukan masalah kerjaan. Boleh? Kalau masalah personal, nggak bisa diomongin di kantor, Mas. Nggak layak. Kalau mau kamu ngobrolin sama aku nanti aja di restonya Mbak Riri. Sekalian ada yang mau aku omongin juga sama Mbak Riri. Ada pertanyaan lain soal pekerjaan? Nggak ada. Oke, thank you. Kadang-kadang aku ngerasa kayak orang gila begini. Bahkan di saat kamu udah bikin aku kecewa, Rin, aku masih bisa senyum hanya karena kamu masih mau menyisihkan waktu kamu sedikit aja buat aku. Gue harus segera menutup Jamai secepatnya. Tapi kira-kira kapan ya? Waktu yang tepat untuk gue mencat semua pegawai gue. Pegawai gue kemana semua ya? Kenapa gue rasa lebih sepi dari biasanya? Kemana semuanya? Kenapa kafe ini sepi banget? Itu Pak, mereka udah pada resign Pak. Dan mereka juga udah mengirim emailnya ke Bapak. Semuanya? Iya Pak, dan mulai besok saya udah mau kerja di Jamais lagi Pak. Karena seperti yang Bapak tahu sendiri, kondisi Jamais sudah nggak ramai lagi seperti dulu Pak. Emang kalian bisa kerja di mana selain Jamais? Kami diajak kerjasama oleh Tommy Pak, untuk bekerja di resto barunya. Jadi ini semua ulahnya Tommy? Kalau begitu, saya pamit dulu Pak. Sapa? Hai. Rin,
bawa makan siang buat kamu. Din, aku nggak kasih tahu kamu karena sorry banget. Aku hari ini mau makan siang di luar. Oh gitu. Oke. Nggak apa-apa kok. Aku mungkin kasih makanan ini untuk orang lain aja. Atau Dante ada di ruangan kan? Ya mungkin ada di ruangan, coba kamu cek aja. Oke. Din, terima kasih tapi maaf, aku udah janji makan siang di luar. Iya, nggak apa-apa kok. Thank you. Yang semangat Dinda. Mungkin Saka emang lagi sibuk sama klien. Next time dia pasti bakalan terima makanan dari kamu kok. Walaupun bukan sebagai orang yang spesial di hatinya, ya seenggaknya dia masih menyisihkan tempat untuk kamu sebagai temannya. Arin bakal tahu nggak ya soal beauty fair? Tapi harusnya sih dia lagi sibuk sama kerjaan di Kusuma Group. Rasanya gue pengen cerita keresahan gue ini deh. Tapi sama siapa ya? Halo Yon, kenapa? Bon, lo lagi di mana? Lagi sibuk nggak? Gue pengen cerita sama lo, Bon. Oh iya, boleh. Pas banget. Lo datang aja ke apartemennya Sisil, ya? Ketemu di sana. Udah nggak apa-apa, nanti gue jelasin semuanya waktu pas lo nyampe, oke? Oke, gue kesana. Ya. Oke, Yon. Apa masalah Tommy dan Yuna sepelik itu ya? Sampai-sampai Tommy gak semangat banget hari ini. Mbak. Kok kaget sih? Apa Mbak? Kok lo segitu sih? Oh enggak apa-apa. Semalam habis nonton bola, begadang Mbak. By the way, gue mau ngucapin terima kasih banyak sih. Karena lo udah ngebantuin gue sampai detik ini. Dan sekarang kan kita rekan kerja. Ya gue gak mau lah kalau kita sekaku ini. Gue tuh udah anggap lo dan semua pegawai yang ada di restoran ini tuh udah kayak support team banget buat gue. Jadi kalau ada masalah, cerita aja gak apa-apa. Kok bisa pas banget gini ya momennya? Apa Mbak Riri tahu masalah gue sama Yuna ya? Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Tom? Ya Mbak. Kok bengong lagi? Gak apa-apa Mbak. Makasih ya Mbak udah peduli sama semua yang ada di sini. Mbak Riri juga kalau butuh cerita, butuh bantuan bilang aja sama gue. Siapa tahu gue bisa bantu. Makasih Mbak. Sama-sama Tom. Dante, gimana klien baru? Lancar-lancar aja kan? Apa ibu sengaja memberi syarat kepada kami supaya kami tinggal di rumah ibu setelah kami menikah? Agar ibu bisa memperlakukan Selin dengan seenaknya. Iya. Ibu membuat Selin merasa gak nyaman, terus akhirnya Selin menyesal karena sudah menikahi saya. Maksud kamu apa ya? Ibu benar-benar nggak mengerti, Dante.
Apa ada hal yang ibu lakukan tuh salah terhadap Selin? Sehingga kamu bicara seperti ini sama ibu? Ibu pikir saya nggak tahu apa yang sudah ibu katakan ke Selin tadi pagi. Bu, istri saya hanya mengingatkan ART mengenai pakaian yang belum dicuci. Tapi kenapa ibu malah menyuruh Selin untuk mencucinya sendiri? Apa fungsinya ART? Bukannya itu fungsinya ART ya, Bu? Jadi soal itu. Jadi istri kamu udah ngadu sama kamu? Jangan-jangan Dante kasih tahu ibu soal perkataan aku tadi pagi. Dengar ya Dante. Ibu cuma bilang sama Selin, sebagai istri itu harus bisa melayani suami dan harus handal dalam hal mengurus rumah tangga. Apakah itu salah? Ibu kan memberitahu yang benar. Tapi maaf, Bu. Saya mencari pasangan hidup, bukan pembantu. Aduh, gawat ini. Yang ada nanti ibunya pasti berbuat macem-macem sama gue. Gue harus hentiin Dante sekarang juga. Ya ampun, serem banget Sofi. Semuanya dandanannya kayak gini. Hah? Ih, kamu apa sih? Serem, saya jadinya takut. Hai Rin, hai. Hai Mbak Riri. Selamat datang di restoran aku. Makasih. Yuk duduk yuk. Mau di sini aja. Oke. Mau di sini yuk. Mau pesan apa? Pesan dulu yuk. Boleh pesen dulu. Kasih ke Bu Arin. Mau pesan apa? Ya, yang spesial aja Mbak. Kasih menu spesial hari ini aja ya. Tahu? Takut. Sama. Aku juga takut banget. Emang gini ya? Temanya agak misteri-misteri gitu ya Mbak? Iya, singkat cerita aku bisa ceritain ke kamu. Tiba-tiba banyak pengunjung yang suka dengan konsep horor kayak gini. Terus ya udah kita pakai aja konsepnya gitu buat menarik pengunjung biar banyak orang yang makan di sini. Tapi sementara aja kok. Mungkin beberapa bulan selama sesi opening selesai kita ganti momen baru lagi. Biar Ganti ganti tema image. lagi ya. Betul. Oke. Gitu. Tapi bagus banget loh. Ini out of the box. Nggak ada restoran lain yang bikin konsep kayak gitu. Mana ada? Coba kamu bayangin kalau malam-malam di sini sendiri ngeliat anak-anak. Ih. By the way, kamu kesini mau ngobrolin apa sama aku? Aku rasa ini hal yang sangat penting, karena kan rumah kita sebelahan, Rin. Kenapa tiba-tiba kamu datang ke sini? Jangan-jangan Ariana mau ngebahas hubungannya dia dengan Mas Calvin yang udah resmi. Sayang. Love. Hey, Hai. kamu datang lebih awal? Iya, sengaja. Tadinya tuh aku pikir aku datang duluan terus aku pesan makanan. Jadi kamu datang langsung makan. Ternyata kamu datang duluan. Bu, saya mau makan siang berdua sama Selin. Tapi kalau ibu masih mau makan di sini, kita yang akan pindah kafe. Ayo. Tidak perlu. Biar ibu saja yang pergi. Biar kalian berdua bisa menikmati waktu dengan puas. Oke. Loh, Dokter Dinda, tumben kesini dok? Iya. Udah nggak usah panggil dokter Dinda aja. Oh, iya Mbak Dinda. Ini aku mau nganter makanan ke Dante sih. Dantenya ada di ruangan kan? Dantenya baru keluar dok, Nanarin juga, Suhu juga.
Udah keluar, tadi ketemu Ai di luar. Oh gitu. Berarti nggak ada yang di kantor ya? Enggak, yang di kantor Ai doang sama Ser. Yaudah kalau gitu ini buat kamu aja, Pedro. Gimana maksudnya? Buat Ai? Iya. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Mbak Dinda. Ya, maaf ya. Pas banget nih Ai lagi lapar. Ya udah, habisin kalau gitu. Oh, pasti. Ya. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Siap, Dok. Siap, Mbak. Ya. Mari. Ya, hati-hati. Ya, makasih. Iya Mbak, jadi ini mungkin apa yang aku akan omongin ke Mbak Riri ini akan cukup mengagetkan buat Mbak Riri. Tapi aku berharap apapun itu kita masih bisa jadi teman dekat. Kayaknya emang bener deh. Ini Ariana mau ngomongin soal hubungannya dengan Mas Galvin. Tapi dia ngerasa gak enak ngomongnya gimana sama aku. Jadi tadi sebenarnya si Galvin mau ngomong ke Mbak Riri soal ini. Tapi aku bilang gak usah. Lebih baik aku aja ngomong sama Mbak Riri soal ini. Karena aku ngerasa kayaknya lebih enak ngomongnya kalau kita sesama wanita. Dan karena Mbak Riri juga adalah salah satu teman terbaik aku. To the point aja, Rin. Langsung bicara sama aku, gak apa-apa kok. Karena kan aku secara terbuka udah bilang aku dukung kamu bersama dengan Mas Galvin. Gimana Mbak maksudnya? Kok tiba-tiba ngomongin ngedukung aku sama Galvin? Ya, emangnya kamu mau bahas apa? Mas Galvin kan? Selamat makan. Selamat makan. Sayang, makasih ya. Kamu udah belain aku depan ibu. Sudah menjadi kewajiban saya sebagai suami kamu. Jadi apapun itu, kamu gak usah sungkan cerita sama saya. Semua sikap ibu yang bikin kamu gak nyaman. Karena kalau ibu sampai kelewat batas dan dia udah sangat keterlaluan, kita akan pindah dari rumah ibu. Jadi kita bisa bangun rumah tangga kita sendiri, tanpa gangguan dari ibu atau dari siapapun. Tapi kalau menurut aku nggak perlu sampai pindah sih sayang. Ya selama ada kamu di samping aku pasti aku akan ngerasa aman. Lagi juga kayaknya aku tuh udah kebal deh sama omongan ibu kamu tuh. Dari zaman kita pacaran sampai kita menikah juga nggak berubah kan? Sayang, kenapa aku juga masih bertahan di rumah itu? Kita nggak bisa pindah dari rumah itu. Kita harus cari tahu apa yang mau Saka lakuin sayang. Untuk mengambil hak kamu. Ya, jadi untuk sementara waktu ini aku rasa lebih baik kita tinggal di rumah kamu dulu. Iya, kamu dari mana? Aku suapin ya? Saya suapin ya. Oke dulu. Tapi itu banyak banget. Ayo aduk. Gantian. Ini makanan favorit kamu. Si goreng. Bukan Mbak. Aku mau ngomongin soal Ben. Ben? Emangnya kenapa sama Ben, Rin? Aku baru tahu ternyata Ben itu adalah sepupunya Kiara, Mbak. Istrinya Justin. Aku pengen ngingetin Mbak Riri untuk hati-hati sama Ben. Sebenarnya aku udah tahu kok, Rin. Kalau ya aku tahu tentang hal itu kalau Ben sepupunya Kiara. Oh iya, Mbak Riri udah tahu. Ya udah bagus dong kalau gitu. Berarti aku nggak perlu khawatir Mbak. Soalnya aku kemarin udah kepikiran terus untuk ngomongin ini sama Mbak Riri. Tapi aku nggak enak. Soalnya aku takut Mbak. Aku khawatir Mbak Riri disakitin juga sama Ben sama seperti Justin nyakitin aku.
Untung banget Mbak Riri udah tahu semuanya. Aku cuma pura-pura tahu, Rin. Biar nggak kelihatan nggak tahu apa-apa di depan kamu. Lo duduk dulu, gue ambilin minum. Oke. Lo ketemuannya di sini sih, Bon? Tadi gue itu sambil beres-beres barengnya Sisil, ya alih-alih cari petunjuk, Yun. Dan pas aja lo telepon, terus ya udah, gue suruh aja lo datang. Katanya lo mau cerita, biar sekalian. Ini minuman buat lo, minum dulu. Thank you. Terus gimana? Kata lo mau cerita, soal apa? Ya, gue mau cerita. Tapi ini sama sekali gak ada hubungannya sama Tommy kok. Ini tuh soal... Soal apa sih, Yun? Dari awal lo masuk gue liat tuh muka lo tuh udah kusut banget. Lo kalau memang lagi banyak beban pikiran lo cerita biar minimal nih beban pikiran lo agak berkurang dikit, Yun. Tuh kan? Kelihatan banget tuh muka lo kusut. Ya sih. Well, gue tuh mau cerita soal... Ya udah iya. Ya udah gini. Kalau lo memang belum siap untuk cerita, ya udah nggak usah. Ntar kalau lo udah siap cerita, lo boleh cerita ke gue. Stop. Lu jangan pura-pura nggak tahu. Lo kira lo nggak ada salah? Lo coba pikirin dulu. Kira-kira lo ada salah apa sama gue, Tom? Gue nggak ngerti maksud lo apa ya? Lo nggak usah pura-pura nggak tahu, Tom. Tommy! Mau lo apa sih di sini? Iya, Nisa. Tommy udah ngambil semua pegawai gue dari Cafe Jamais. Jadi gini, Bon. Misalnya nih lo kerja di suatu perusahaan temen lo, dan lo ngelakuin kesalahan yang cukup fatal. Nah, lo akan ngaku atau lo tanggung jawab dulu untuk memperbaiki? Aku tuh perbaiki. Lo ini pertanyaan lo susah banget. Pusing gue jadi. Gimana ya? Ya, lo jawab aja apa yang ada di pikiran lo. Itu kan ada dua pilihan, lo pilih yang mana? Oke, gini. Kayaknya yang kedua deh, Yun. Ya maksud gue apapun yang terjadi kita harus tanggung jawab dulu. Ya, betul sih. Gue juga mikir kayak gitu. Bentar. Ini sebenarnya tentang siapa sih? Enggak, bukan tentang siapa-siapa kok. Bon, kayaknya akhir-akhir ini lo sering kesini ya? Waktu terakhir kesini pas ngecek apartemennya Sisil ini masih berantakan banget. Ini sekarang udah rapi banget loh. Yun, tadi kan lo udah cerita sama gue. Sekarang gantian ya. Gue mau cerita sama lo. Hah? Sure. Jadi sebenarnya gue mau pindah ke sini. Justin, asal lo tahu ya, semua karyawan di Jamais itu udah nggak ada yang betah kerja sama lo. Karena mereka udah tahu nggak ada harapan buat bekerja di situ. Seharusnya lo berterima kasih sama gue, Justin. Karena berkat gue, lo jadinya nggak enak hati karena karyawan Jamais nggak jadi pengangguran. Meskipun gitu, Tom. Lo nggak bisa sembarangan ngambil pegawai orang. Lo seharusnya berterima kasih sama gue tuh. Karena kalau bukan karena gue ngelamati Cafe Jamais, lo nggak bakal ada di sini. Ya gue tahu, Justin. Tapi lo nggak harusnya menyia-nyiakan karyawan Jamais. Iya benar, Justin. Kamu nggak pernah peduli sama Jamais.
ambil alih Jamais cuman buat ngedeketin aku doang. Setelah kita pisah, buktinya apa? Kamu telantarkan semua karyawan di sana kan? Don, ini lo mutusin pindah ke sini karena gue. Maksudnya karena gue sama Tommy sering berantem, terus lo gak nyaman, makanya lo pindah. Kalau itu permasalahannya, gue sama Tommy akan perbaikin semuanya. Enggak. Yon, bukan itu alasannya. Ya, sebenarnya gue udah lama Yon berpikirnya memang pengen tinggal sendiri. Ya nggak enak juga lah, walaupun lo sama Tommy itu sahabat gue, tapi kan lo berdua udah nikah. Gue nggak enak kalau selama ini harus ngerepotin lo berdua. Dan thanks God-nya pendapatan gue kan juga lagi lumayan. Ditambah lagi apartemen Sisil juga cicilannya mandek, terus ya udah gue terusin sampai Sisil balik. Karena gue yakin Yon, cepat atau lambat penculiknya Sisil itu pasti bakal balik lagi ke sini. Ya gue nggak tahu buat apa, yang pasti entah mau ngambil barang atau mau ngapain kayak Pak. Tapi ujung-ujungnya pasti dia bakal balik lagi ke sini. Jadi gue harus stay di sini sampai Sisil balik. Tommy udah tahu soal ini? Ya Tommy belum tahu. Cuman secepatnya gue bakal kasih tahu. Ini lo lagi beres-beres kan? Gue cabut ya? Yun, bentar. Gue lapar, belum makan. Udah lo temenin gue makan ya. Masa iya lo datang cuma cerita kayak gitu habis itu langsung cabut, ya? Traktir. Iya, kan pendapatan gue lumayan sekarang. Oke, yuk, let's go. Ya. Makan apa nih kita? Makan apa? Terserah Papa aja mau makan di mana. Makan steak boleh kayaknya. Steak? Oh, di sana ada. Oh ya, oke. Pak, sebentar Pak. Ya dari tadi Galvin ngerasa ada yang ngikutin deh. Masa sih? Siapa ya? Apa ini cuma perasaan Galvin aja? Iya, mungkin perasaan kamu aja, Vin. Vin, kamu kan sekarang sudah jadi CEO di Wijaya Group. Dan Wijaya Group baru aja join dengan Kusuma Group. Jadi mungkin aja sih banyak lawan bisnis kita yang mau menjatuhkan kamu. Dan ya perasaan kamu bisa aja bener, Vin, ada yang ngikutin kamu. Dan berencana mau mencelakakan kamu. Jadi menurut Papa ini, sekarang ya, kamu harus lebih hati-hati, Vin. Iya Pak. Galvin akan lebih hati-hati. Harus. Aku harus ketemu Coki nih dan memperingatkan dia untuk tidak macam-macam sama Galvin dan perusahaan. Oke, aman kayaknya. Yuk. Udah Mbak, nggak apa-apa. Sekarang mendingan gini deh, daripada kamu bikin malu di sini, udah kamu pergi aja, Sen. Kalau gitu, Rin, kita harus ngomong baik-baik, Rin. Setiap kali aku ngajakin kamu ngobrol, kamu selalu nolak. Please, Rin, kasih aku kesempatan buat ngomong sama kamu. Karena banyak banget yang mesti aku ceritain ke kamu, Rin. Yasin. Kasih lu, Sam. Ariana nggak punya waktu buat lo. Karena abis ini gue ada ngobrolin project sama Rena, ya kan Rin? Ya. Rin, aku heran sama kamu, Rin. Kenapa kamu bela-belain orang seperti ini? Kenapa kamu masih kasih kesempatan buat Saka? Saka udah jauh lebih nyakitin kamu, Rin.
Aku udah kasih kamu waktu untuk ngobrol sama aku. Silakan, Mas. Apa yang mau diobrolin? Aku mau ngobrolin soal maaf sih. Aku sadar, aku paham banget. Beribu-ribu kali, berjuta-juta kali aku minta maaf sama kamu gak akan ngobatin perasaan kamu, aku paham. Apalagi buat bisa bikin kamu balik sama aku. Aku paham itu mustahil sih. Tapi itu aku, Rin, itu perasaan aku yang harus aku kasih tahu ke kamu. Sebenarnya aku pengen pendemin Rin sendiri, tapi nggak bisa. Aku harus ngomong sama kamu. Dan aku egois, Rin. Sangat, Mas. Aku nggak bisa ngeliat kamu sama yang lain. Senang banget ngeliat kamu senyum. Tapi ngeliat kamu senyum dan bahagia sama orang lain tuh aku gak suka. Sakit hati aku ngeliatnya. Aku tuh cuma mau kamu senyum bahagia sama aku. Dan aku maunya aku yang bikin kamu bahagia gitu, Rin. Kurang lebih itu sih. Wijaya. Loh, Anjani, kamu sendiri? Iya, kamu? Tadi sama Galvin, cuma dia pergi ada meeting dadakan. Iya, sudah kalau gitu saya makan di tempat lain aja, nggak apa-apa. Ya, thank you. Nggak usah, Wijaya. Maksud saya nggak keberatan berbagi meja sama kamu. Kita bisa makan bersama-sama. Oke. Silakan. Aku udah maafin kesalahan kamu. Udah dari lama, Mas. Udah aku kubur juga masa lalu aku sama kamu. Semua yang kelam udah aku lupain. Pasti ada tapinya kan? Ya, tapi untuk balik lagi sama kamu, Mas, nggak bisa, Mas. Apa yang bisa bikin aku balik lagi sama kamu? Nggak ada yang bisa, Mas. Endingnya akan sama aja. Nggak bikin kamu berubah juga, Mas. Jadi untuk balik lagi sama kamu, aku udah nggak bisa. Maafin aku, Mas. Aku tuh terlalu cinta sama kamu, Rin. Aku akan menunggu sampai akhir untuk ku bisa bahagia dengan. Cuma cinta satu-satunya hal yang gak ternoda karena semua kebohongan aku, Ren. Mencintaimu hingga darah ini
Aku sering bohongin kamu. Tapi kalau soal aku cinta banget sama kamu, Rin. Kamu bisa lihat dari mata aku, Rin. Kamu bisa lihat dari tatapan aku. Bisa mencintai Dan aku juga bisa lihat kok dari tatapan kamu. Aku bisa ngerasain. Kamu gak bisa bohong sama aku, Rin. Aku terlalu cinta sama kamu. tak cukup umurku lakukan itu. Ku berikan bahuku, temanimu sampai engkau Aku tahu kamu masih ngasih harapan itu buat aku, Rin. sejatimu. Tinggallah di hati. Please jujurin sama aku. Kenapa kamu gak coba bilang kalau iya mas, aku masih punya perasaan sama kamu. Gak ada salahnya kok, Rin. Aku juga gak akan nuntut apa-apa, Rin. Tapi seenggaknya aku tahu keyakinan aku tuh benar. Selama ini aku gak kayak orang gila aja gitu, Rin. Aku tahu, oh iya memang Ariana masih ada perasaan sama aku. Itu aja. Agar kita menua bersama. Ini restorannya gue bilang, ini enak banget, lo pesan aja. Apapun gue yang bayar. Serius? Gak nyangka bisa ketemu di sini. Berdua aja. Tommy mana? Tommy ada kok, tapi dia lagi sibuk aja, lagi kerja di tempat Riri. Soalnya kan sekarang kafenya Riri lagi rame dan lagi hits. Ariana gimana, Yon? Udah tahu kalau Ariana Glow nggak bisa masuk beauty fair. Marah nggak? Nggak lah ya sama sahabatnya. Ariana selama ini sabar banget ya sama lo, Sel. Dia nggak pernah marah, bahkan sampai sekarang meskipun kelakuan lo kayak gini dia nggak marah sama lo. Sekarang gue jadi paham. Ya, saran gue sih sebelum lo kecebur, mending lo ngundurin diri aja. Balik lagi jadi karyawan. Ini sebenarnya ada apa sih? Ya, aku tahu kok mas. Aku bisa lihat kamu cinta sama aku. Tapi gak usah pakai tapi, Rin. Cukup, aku cuma mau denger itu. Kamu masih ada perasaan sama aku. Berarti aku bukan orang gila. Tapi itu bukan alasan buat aku, Mas, untuk menerima kamu lagi, Mas. Enggak. Kenapa? Aku nggak bisa kasih kamu kesempatan cuma karena aku kasihan sama kamu. Aku harus mikirin diriku sendiri juga, Mas. Aku harus jadi orang egois juga. Aku nggak bisa kamu injek-injek terus, Mas. Tapi, aku selalu doain yang terbaik buat kamu. Kamu pasti bisa nemuin wanita yang mencintai kamu, sama seperti kamu mencintai dia, Mas. Yang jelas itu bukan aku.
ada cinta buat wanita lain, Rin. Nggak ada. Sakit ya? Iya. Lo tuh harusnya lebih sabaran, jangan gegabah. Lo tahu kan Justin tuh orangnya kayak gimana? Dia tuh bisa lebih nekat dari ini. Ya gue tahu Mbak, cuman gue nggak bisa ngelihat pegawai Jamais tuh disia-siain gitu aja sama Justin. Iya gue tahu, gue paham niat lo baik. Gue juga berterima kasih banyak lo udah bantuin gue kasih karyawan yang berpengalaman. Cuman coba lo bayangin deh kalau misalnya Justin nekat. Nyawa lo taruhannya tahu. Hai, Rin. Udah mau balik ya? Iya. Nggak apa-apa, Tom. Nggak apa-apa Rin. Rin, nggak mau makan dulu di sini. Nggak, Mbak. Aku harus balik soalnya ke kantor. Makasih ya udah minjemin aku ruangan buat ngomong berdua sama Mas Saka. Iya, sama-sama Rin. Soal omongan yang tadi kepotong. Nanti kita lanjutin lagi ya. Aku nggak bisa sekarang soalnya. Ya. Oke. Tom ke rumah sakit aja mendingan. Nggak usah Rin, cuman dikit doang kok. Ya udah. Balik ya. Oke, bye guys. Bye, Rin. Kenapa Ariana bisa tahu kalau Ben itu sepupuan sama Kiara? Sementara Ben aja nggak pernah cerita apa-apa ke aku. Mbak Riri, makasih ya. Iya. Ya, biar gue aja. Jadi sebenarnya yang tadi gue cerita di apartemen Sisil itu gue, Bon. Gue bikin kesalahan fatal. Ariana Glow nggak bisa ikut beauty fair karena gue. Tapi masalahnya gue tuh bingung harus ngomong gimana sama Ariana. Gue nggak berani jujur sama dia, Bon. Berarti yang dari tadi lo omongin itu sebenarnya diri lo sendiri. Ya lo kenapa pakai perumpamaan sih sama gue? Ya gue bingung harus ngomong gimana. Gue bingung ngejelasinnya. Gue tahu nih ya. Pasti gara-gara ini kan belakang ini lo jadi sensi. Jur, gini ya. Mulai sekarang buat tarik tuh semua kata-kata gue tadi. Sekarang better lo minta maaf ke Ariana. Ya lo harus minta maaf ke Ariana ya. Jangan sampai masalahnya jadi nanti makin besar. Ya ini kan sebenarnya bukan masalah yang besar ya. Ini kan cuma gara-gara lo takut aja, lo segan aja ngomong sama Ariana. Ya masalah lah, Bon. Ariana Glow jadi nggak dipercaya gara-gara gue. Ya tapi gimana pun lo tetap harus jujur sama Ariana. Ariana itu sahabat lo dan lo juga kerja sama dia. Ya mana tahu kalau kalian berdua itu bisa cari solusi. Sekarang gimana lo mau dapat solusi? Kalau lo aja sendiri lagi nggak bisa berpikir jernih. Lo lagi panik, tau nggak? Jadi better lo jujur deh sama Ariana. Pak Wija. Terima kasih ya. Ya. Makasih ya Mbak ya. Selamat menikmati. Iya, makasih. Silakan makan. Iya. Kayaknya saya harus buru-buru makan deh. Biar saya cepat-cepat pulang dan kamu bisa menikmati minuman kamu sendiri. Enggak perlu Wijaya. Kamu santai aja, tenang aja. Kalaupun kamu mau duduk di tempat ini lebih lama, saya juga nggak keberatan kok. Lagian kan kita berdua juga terlihat sedang membicarakan masalah bisnis. Gitu ya? Ya, jadi santai aja, makan yang enak. Iya. Silakan makan. Anjani ada benarnya juga sih. Kenapa aku harus khawatir dengan keberadaan dia di sini? Seneng juga ya. Kali ini Justin duluan yang hubungin gue. Tapi awas aja. Kalau sampai kali ini Dion tuh masih ngikutin gue. Lama-lama rese juga tuh. Pokoknya gue harus selalu kelihatan menarik di depan Justin.
Justin? Ini muka lo kenapa kok lebam gitu? Udah, Dit. Gue gak mau basa-basi. Gue gak ada waktu buat itu. Gue telepon aja ya. Gue butuh lo lakuin sesuatu ke Saka. Lo tenang aja. Gue pasti bakal bantu lo untuk melakukan apapun buat Saka. Lo gak apa-apa kan? Enggak. Gue nggak apa-apa. Thank you ya, Sak. Ya. Seharusnya tuh lo nggak usah khawatirin gue, Sak. Gue seharusnya yang khawatirin lo. Lo kenapa sih berantem mulu sama Riana? Gak ngerti gue, Tom. Ariana sih bilang dia mau maafin gue. Tapi kalau buat balik, gue gak tahu, mungkin masih jauh. Ini bukan pertama kalinya Ariana ngomong kayak gitu. Terus sekarang lo menyerah sama Riana. Thank you.